Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari Battle Through the Heaven Season 5 episode ke-156. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita gas ya kawan-kawan. Di episode sebelumnya, kelompok Xiaoyan terkena kabut beracun yang terbentuk dari serangga kecil yang bahkan tidak bisa dilihat. Serangga itu bahkan mampu menembus perisai Doki. Di sini hanya tinggal Xiao Yishan yang bisa bertahan karena serangga itu langsung mati ketika bersentuhan dengan ki racun miliknya. Namun karena itu terdiri dari serangga, Xiaoyan mampu menangani dengan api surgawi. Cerita berlanjut. Setelah Xiaoyan meledakkan api surgawinya untuk membakar serangga yang berada di kabut beracun, barulah mereka semua bisa merasa nyaman kembali. Mengetahui ini berhasil membuat Xiaoyan bak pahlawan di mata para wanita cantik. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lebih dalam. Mereka pun melewati beberapa dusun yang telah menjadi korban dari kabut beracun. Sekali lagi mereka merasa beruntung karena Xiaoyan memiliki api surgawi. Xiaoyan pun mengingatkan mereka semua, jika yang bisa bertahan berarti mereka orang yang sulit diatasi. Jadi harus berhati-hati dan tidak gegabah dalam bertindak. Kelompok Xiaoyan pun akhirnya sampai di jalan masuk menuju wilayah gurun kuno. Namun baru saja mereka terkesan dengan keindahan hutan, tiba-tiba muncul burung besar yang langsung menyerang ke arah Qinglin. Dengan cepat Qinglin mengeluarkan piton surga untuk mengusir burung itu. Namun beberapa saat kemudian burung itu datang kembali dengan jumlah yang sangat banyak. Karena tidak ingin mendapat masalah, Xiaoyan mengajak semua rekannya untuk bersembunyi. Setelah beberapa saat mereka bersembunyi, burung bis yang tergolong ganas itu pun akhirnya pergi dan kelompok Xiaoyan bisa kembali tenang. Terlihat jika kelompok Xiaoyan tidak berani terbang karena banyak binatang bis yang ganas. Hal itu membuat mereka kesulitan untuk menemukan pohon bodhisattva. Namun Xiaoyan berkata jika mereka tidak perlu khawatir karena dia memiliki ide. Di sini Xiaoyan mengeluarkan esensi bodhisattva yang dia dapat sewaktu itu. Ya pasti kalian ingat di mana Xiaoyan mendapatkan esensi ini ya guys ya. Di sini Xiaoyan menggunakannya untuk melacak keberadaan pohon bodhisattva. Setelah mendapat petunjuk, mereka langsung melanjutkan perjalanan kembali. Sebelum Xiaoyan meminta semuanya untuk berhenti karena ada seseorang yang dia lihat. Ternyata itu orang-orang dari sekte langit mendalam. Xiaoyan pun tidak ingin membuang-buang waktu meski dia memiliki masalah dengan sekte langit mendalam. Begitu juga Medusa Xiao Yishan, namun hal mengejutkan terjadi. Di mana Xiao Yishan dan Medusa mendengar jika kelompok dari sekte langit mendalam ini akan menjebak seorang wanita dari sekte lain. Hal ini membuat Medusa bersama Xiao Yishan langsung menyerang orang-orang itu dengan kejam. Xiaoyan dan Qinglin cukup dibuat bingung karena sebelumnya mereka meminta agar semua tidak gegabah. Di sini kita dibawa ke tempat yang tidak jauh dari kelompok Xiaoyan berada. Terlihat jika ada Yun Yun dan tetua dari sekte bunga bersama para murid dari sekte bunga. Di sini ternyata yang menjadi incaran orang-orang dari sekte langit mendalam adalah kelompok Yun Yun. Beberapa murid sekte bunga pun terkena jebakan yang terbentuk dari jaring laba-laba. Diperlihatkan jika Nalan Yanran berusaha membantu para murid agar terlepas dari jebakan jaring energi itu. Namun sayang serangan dari Nalan Yanran tidak bisa merusak jaring tersebut. Yun Yun pun terkejut saat dia melihat ada Liu Chang yang muncul. Di sini Liu Chang menggoda Yun Yun, membuat Nalan Yanran marah dan langsung menyerang ke arah Liu Chang. Namun Yun Yun meminta agar Yanran berhenti.
Yun Yun pun langsung menghancurkan jaring energi yang menahan para murid Sekte Bunga. Melihat itu, Liu Chang langsung melambaikan tangannya membuat pasukan Sekte Langit Mendalam berkeluaran. Bahkan Liu Chang berkata, jika hari ini Yun Yun tidak akan bisa lolos. Salah satu tetua Sekte Bunga pun yang melihat tingkah Liu Chang membuat dia marah dan mengingatkan Liu Chang. Di sini Liu Chang berkata, jika dia membunuh semuanya, itu akan membuat tidak akan ada yang tahu apa yang telah terjadi. Sepersekian detik kemudian, Yun Yun pun langsung menyerang Liu Chang dan dia meminta agar para tetua dan murid untuk segera pergi selama dia berusaha untuk menahan Liu Chang dan gerombolannya. Yanran hanya bisa menggeringitkan giginya dan Yun Yun pun dengan penuh amarah dia berkata, jika tidak ada satu orang pun yang bisa menyakiti murid dari sektenya sebelum mereka mengalahkan dirinya dahulu. Namun dengan nada mengejek, Liu Chang meremehkan kekuatan Yun Yun dan Liu Chang berkata, jika hari ini sudah dia persiapkan dengan matang. Tiba-tiba kaki dari Yanran diserang secara diam-diam. Ternyata itu adalah Yao Hua. Yun Yun pun yang mendengar perkataan Liu Chang membuat dia mengkhawatirkan kelompok Yanran yang sedang melarikan diri. Dengan amarah Yun Yun menyerang Liu Chang, namun dengan santai Liu Chang menahannya. Bahkan Liu Chang tahu jika Yun Yun berniat untuk meledakkan dirinya. Namun Liu Chang justru mengejek Yun Yun dan terus menerus, dan dia dengan begitu mudah mempermainkan Yun Yun dan memperingatkan Yun Yun jika waktunya tidak banyak. Dan akhirnya Yun Yun pun memilih untuk menyerah dan akan ikut bersama Liu Chang. Liu Chang tertawa terbahak-bahak dan meminta Yun Yun untuk mengatakan sesuatu yang dia ingin dengar. Ketika Yun Yun mengatakan bersedia menikah dengan Liu Chang, seketika hutan bergetar dengan hebat. Terlihat proyeksi dari doki berwarna ungu yang menyerupai naga berukuran ratusan kaki sedang meraung marah ke arah kelompok Liu Chang. Hal ini membuat kelompok Sekte Langit Mendalam ketar-ketir. Ternyata itu adalah Yanran. Yun Yun pun mengambil kesempatan ini untuk menyerang Liu Chang. Di sini terlihat kelompok Sekte Langit Mendalam berusaha melarikan diri, membuat Yun Yun khawatir. Yanran berkata jika mereka tidak akan bisa melarikan diri. Setelah itu terdengar teriakan dari orang-orang yang melarikan diri di dalam hutan. Tentu membuat Yun Yun kebingungan siapa yang melakukan ini. Tidak lama setelah itu, sosok pemuda berjalan dengan gagah sambil diselimuti dengan api surgawi bak seperti seorang modeling. Namun mengejutkan, Xiaoyan langsung tersungkur tepat di dada Yanran untuk mencium aroma wangi bunga mawar gunung kembarnya Nalan Yanran. Terlihat darah merembes dari sudut mulutnya yang sedang tersenyum puas. Hal ini membuat Yun Yun tidak ingin kalah dari Yanran. Dia pun segera menghampiri Xiaoyan untuk membagi aroma mawar miliknya. Singkat cerita, malam pun tiba. Xiaoyan yang belum sadarkan diri dijaga oleh para wanita cantik dan tante-tante sampai yang begitu muda. Para wanita cantik yang berkumpul membahas tentang Xiaoyan, dari yang mengkhawatirkan dirinya hingga sampai yang terbakar cemburu olehnya. Namun karena tidak tahan mendengar itu, Xiaoyan akhirnya bangun dan dia meminta agar para istri dan selirnya tidak khawatir. Di sini Xiaoyan berkata jika gurunya meminta Xiaoyan untuk mencari kolam darah yang biasa digunakan piton iblis surgawi. Hal itu tentu bisa membantu meningkatkan kekuatan dan menyingkirkan masalah dari tubuh kaca kingkong miliknya. Medusa menjelaskan jika itu sangat langka, bahkan lebih langka dari piton pelahap surga 7 warna. Itu artinya tidak mudah untuk menemukannya. Namun sepertinya Yun Yun dan Yanran pernah menemukan tempat itu.
King Lin pun menjelaskan ciri-cirinya dan akhirnya Yun Yun dan Yan Ran membawa mereka semua untuk mendatangi tempat itu kembali. Di sini akhirnya pertarungan pun terjadi dengan penghuni kolam darah. Terlihat jika Medusa berusaha menundukkan ular besar berukuran ratusan kaki itu, namun tidak bisa. Hingga King Lin menundukkan ular besar itu dengan 3 mata hijau ular bunga. Namun di sini ular raksasa itu masih terus mencoba melawan, membuat King Lin kembali menekan hingga ular raksasa itu hanya bisa tertunduk patuh. Semua yang melihat ini sangat kagum dengan kemampuan King Lin. Di sana, meski Xiaoyan sedang terluka, dia tidak ingin ketinggalan. Sayangnya, para tante dan wanita cantik itu malah meremehkan Xiaoyan dengan berkata, jika orang yang sedang sakit lebih baik diam saja dan jangan ikut campur. Sekarang kolam darah telah aman, namun bau menyengat keluar dari kolam itu. Hal ini membuat Xiaoyan pun sedikit ragu dan berencana untuk melupakan kolam darah. Namun di sini Medusa menarik rambut Xiaoyan dan langsung melemparkannya ke dalam kolam darah. Singkat cerita, 3 hari berlalu dengan cepat. Terlihat jika semuanya masih menunggu Xiaoyan keluar. Mereka juga bersiaga agar selama proses itu Xiaoyan tetap aman. Tiba-tiba ledakan seperti lahar panas melonjak dari kolam sebelum memunculkan proyeksi kingkong berwarna emas terang keluar dari dalam kawah kolam darah. Melihat ini, semua orang menjadi sangat senang. Ketika itulah Xiaoyan akhirnya muncul dengan senyum puas di wajahnya. Namun saat Xiaoyan ingin mendekat kepada para biduannya, mereka malah meminta Xiaoyan untuk menjauh. Karena di sini Xiaoyan mengeluarkan bau yang sangat menyengat dari tubuhnya akibat berendam di kolam darah selama 3 hari. Hal ini membuat mereka tidak tahan dengan aromanya. Cerita berlanjut, kelompok Xiaoyan naik ular raksasa yang tadinya menghuni kolam darah. Namun karena sudah ditundukkan oleh King Lin, jadi ular raksasa itu dijadikan tunggangan mereka. Dengan menaiki ular piton raksasa itu, mereka akhirnya sampai ke panggung wilayah gurun kuno. Terlihat sudah banyak orang berkumpul di sana dan ketika kelompok Xiaoyan datang dan turun, semua orang terkejut dan kagum kepada Xiaoyan karena banyak wanita cantik yang berada di samping Xiaoyan. Xiaoyan yang menyadari itu merasa bingung karena orang-orang terus menatap dirinya. Namun Xiaoyan harus dikejutkan oleh Feng King yang langsung menyerang Xiaoyan. Di sini Xiaoyan mencoba menahan dan menjelaskan apa yang dituduhkan Feng King tidaklah benar. Namun Feng King terus menyerang Xiaoyan, bahkan menggunakan esensi darah dari ponik surgawi yang dia serap untuk menyerang Xiaoyan. Ternyata Feng King menyalahkan Xiaoyan karena 9 murid dari klannya telah menjadi korban sewaktu menyerap esensi ponik surga. Dan Xiaoyan menjelaskan jika itu kesalahan mereka sendiri karena terlalu serakah. Xiao Yishan pun meminta Feng King untuk pergi karena mereka tidak ingin mendengar ocehan dan tangisannya. Saat itu juga Xiaoyan menggunakan langkah 3000 petir seketika dia berada di depan Feng King. Lalu Xiaoyan menampar Feng King dengan keras. Feng King pun sungguh tidak berdaya. Xiaoyan berkata, jika yang kuat akan berenang melawan arus. Semua orang mempertaruhkan nyawanya dalam pertarungan. Membenci orang lain hanya karena kegagalan diri sendiri. Apakah Feng King sakit jiwa? Mendengar itu Feng King benar-benar dibuat marah. Namun ketika itu dia pun meludahkan darah hingga terjatuh tak berdaya tepat di hadapan Xiaoyan. Saat itu juga muncul beberapa orang dari sekte klan Fonik Iblis Surga, termasuk orang yang bernama Jiu Feng. Dia merangkul Feng King dan berkata, jika Xiaoyan sudah keterlaluan dengan memperlakukan gadis seperti ini. Xiaoyan pun menjawab, jika sebenarnya Jiu Feng tidak perlu menggunakan Feng King untuk memulai masalah ini, tapi dia bisa datang sendiri untuk melawan dirinya.
Mendengar itu, Jiu Feng mengatakan jika lidah Xiaoyan sangat tajam. Jiu Feng pun meledakkan dokinya dan siap untuk melawan Xiaoyan. Xiaoyan pun dengan tenang menerima tantangan itu. Xiaoyan pun meminta agar Jiu Feng memberikan arahan kepada dirinya. Oke guys, episode ke-156 sampai di sini. Lanjut lagi nanti malam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.